Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala ba'du. Mari kita wali berpilihan kita pada sore hari ini dengan bersama baca umur kitab Lidhailah Syafaati Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman kelas ekonomi syariah yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita yang minggu lalu sudah kita bahas ya, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan paket kebijakan pemerintah yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain di dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita bahas, kebijakan fiskal ya, kemarin adalah kebijakan dalam mengatur anggaran, ya, anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar. Jadi anggaran yang masuk itu berapa, ya, direncanakan pada akhir periode di akhir tahun biasanya, kemudian kita direalisasikan oleh pemerintah pada awal tahun sampai 1 tahun ke depan. Nah, kebijakan fiskal tidak bisa berdiri sendiri. Nah, artinya bahwa ketika melihat realitas di masyarakat ya, dalam misalnya program-program subsidi, ya, program-program bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat atau alokasi anggaran kepada berbagai sektor yang ada. Nah, ketika hanya mengandalkan satu kebijakan saja, maka tentu aspek-aspek yang lebih makro, misalnya pada aspek penjagaan stabilitas moneter, ya, terjadinya inflasi, seperti harga yang naik, harga barang yang naik, itu tentu tidak bisa diatasi dengan kebijakan fiskal. Nah, harga-harga yang naik tidak cukup untuk pemerintah memberikan subsidi misalnya, atau cukup memberikan bantuan BLT misalnya. Nah, tentu di sisi yang lain pemerintah juga harus menjaga, harus mengendalikan bagaimana nilai mata uang kita yang dalam kondisi ekonomi makro mengalami inflasi misalnya tetap terjaga stabilitasnya, dapat menjangkau berbagai komoditas yang ada di pasaran oleh konsumen tentunya. Nah, inilah pentingnya kebijakan moneter ya, yang hadir di tengah-tengah kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah. Utamanya kebijakan moneter ini lebih banyak mengatur pada stabilitas nilai tukar mata uang rupiah. Nah, oleh karena itu di sini ada satu definisi ya, bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Ya, jadi ini lebih kepada pengaturan penawaran uang. Penawaran uang itu artinya ketika pada saat ini nilai tukar rupiah kita terhadap dolar misalnya di angka 14.000, maka yang berlaku saat ini adalah itu, gitu ya. Sehingga bagaimana tingkat penawaran itu tetap terjaga stabil. Nah, tidak kemudian melonjak tinggi yang kemudian akan berdampak kepada lemahnya atau menurunnya tingkat keterjangkauan daya beli masyarakat. Nah, baik, selanjutnya kebijakan moneter banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek. Nah, ini misalnya ini kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar. Nah, kalau kita berbicara investasi, tentu jangka waktunya tidak bisa dibatasi misalnya 1 tahun, tidak. Tapi tentu ya 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ini merupakan kepentingan investasi. Tapi kemudian kalau berbicara kepentingan selisih nilai tukar, ini waktunya jangka pendek, ini jangka pendek. Jadi mana yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah? Misalkan saat ini harga barang naik, ya. Tapi kemudian oke, mungkin dalam jangka pendek ada masalah, tapi dalam jangka panjang misalnya tidak masalah.
tidak mengganggu kepentingan investasi. Maka yang diprioritaskan oleh pemerintah adalah bagaimana investasi tetap stabil meskipun dalam jangka pendek selisih nilai tukar rupiah kita mengalami lonjakan. Baik. Selanjutnya macam-macam kebijakan moneter. Nah, ini di dalam kebijakan moneter ada setidaknya dua macam kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan moneter kuantitatif, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terukur seperti open market operation dan discount rate. Ya. Jadi biasanya ini kebijakannya lebih kepada Bank Indonesia, ya, kepada Bank Indonesia yang realisasinya dilakukan oleh bank komersial. Nah, open market operation ini seperti pemerintah kita lebih melonggarkan, ya, istilahnya bunga kredit ini kalau ukurnya, bunga kredit ditingkatkan sehingga banyak masyarakat yang kemudian menabung, menabung di bank. Ya, dengan banyak menabung, nah tentu perputaran mata uang kita yang ada di masyarakat akan berkurang. Nah, barangkali dalam konteks ini situasi dan kondisi perekonomian sedang mengalami inflasi, ya, di mana inflasi itu faktor utamanya adalah peredaran uang di masyarakat tinggi, tetapi tingkat produktivitas tidak stabil atau tidak sesuai dengan perputaran uang. Nah, ini dilakukan kebijakan open market operation. Dan yang kedua adalah discount rate. Discount rate ini utamanya kepada para investor, ya, deposan di bank perbankan yang kemudian atau para kreditur biasanya, mereka yang akan membayar hutangnya, nah, dengan tingkat bunga tertentu ada diskon bunga namanya. Nah, dua macam ini bagian dari kebijakan moneter kuantitatif. Nah, yang kedua adalah kebijakan moneter kualitatif, yaitu kebijakan moneter non-intervensi yang lebih banyak menekankan pada kesadaran pihak perbankan dan yang berhubungan dengan secara umum, dengan perbankan secara umum. Ini seperti kebijakan moral suasion, ya, moral suasion. Jadi anjuran kepada pihak perbankan untuk tidak banyak melakukan intervensi terhadap sektor moneter. Misalnya, ya, apakah bermain investasi di pasar primer ataupun pasar sekunder atau mungkin pasar uang yang kemudian itu akan banyak mengganggu stabilitas moneter pada saat diberlakukannya kebijakan itu. Nah, jadi himbauan-himbauan moral, ya, secara moral bagaimana para bankir kita harus perhatikan situasi kondisi moneter saat itu. Nah, kemudian dari dua macam kebijakan tadi muncullah instrumen yang digunakan oleh pemerintah, utamanya Bank Indonesia di dalam mengatur kebijakan moneter. Yang pertama adalah tadi kebijakan pasar terbuka. Ini bagiannya kebijakan kuantitatif, ya, kebijakan pasar terbuka, open market operation, kemudian kebijakan tingkat diskonto atau discount rate, kemudian kebijakan cadangan minimum, ini ya, cadangan minimum reserve requirement, ya. Jadi kebijakan cadangan minimum ini juga lebih kepada kuantitatif policy, kebijakan kuantitatif kepada perbankan. Nah, artinya kebijakan cadangan minimum ini lebih melihat pada saat perputaran atau peredaran uang di masyarakat ini kurang, nah, lebih banyak di bank, nah, sehingga terjadi deflasi biasanya. Sehingga bagaimana anjuran pemerintah utamanya kepada perbankan untuk lebih banyak mendistribusikan uang kepada masyarakat. Kemudian ada pinjaman selektif, ya, selected consumption loan. Nah, kemudian pembujukan moral suasion. Nah, pinjaman selektif dan bujukan moral ini bagian dari kebijakan kualitatif tadi. Nah, pertama kita bahas satu persatu kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Nah, secara deskriptif atau definisinya, kebijakan operasi pasar terbuka adalah kebijakan pemerintah
Ya, di dalam menjual ataupun membeli obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perbankan. Ya. Jadi ini kebijakannya di bawah Bank Indonesia yang anjuran itu direalisasikan kepada bank komersial untuk ditindaklanjuti secara teknis ya. Jadi kebijakan pemerintah dalam rangka menjual ataupun membeli obligasi ke pasar bebas. Pasar bebas ini masyarakat ya, dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi misalkan perbankan menerbitkan surat obligasi. Nah, masyarakat bisa membeli surat itu yang nanti akan bernilai investasi surat itu dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, setelah nanti jangka waktu jatuh temponya selesai, berarti diberikan imbalan terhadap investasi obligasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijakan cadangan minimum atau reserve requirement. Kebijakan tingkat diskonto dulu ya, tingkat diskonto. Nah, kebijakan tingkat diskonto merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Nah, jadi dalam hal misalnya orang ingin kreditur ya untuk minjam, ya, ini biasanya dengan menurunkan tingkat suku bunga mereka banyak meminjam. Atau kalau menaikkan suku bunga ini lebih kepada penabung. Ya. Orang yang ingin menabung dengan cara menaikkan suku bunga ya, perbankan, ya, maka banyak orang berbondong-bondong untuk menabungkan uang atau mendepositokan uang. Nah, kemudian di samping beberapa kebijakan tadi, pemerintah juga bisa mengkombinasikan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter secara bersama-sama. Karena tadi sudah saya katakan di awal bahwa kebijakan fiskal tidak bisa berdiri sendiri dan kebijakan moneter juga tidak bisa berdiri sendiri. Keduanya saling melengkapi, saling memberikan kontribusi terhadap stabilitas perekonomian di Indonesia. Nah, nama kebijakan itu adalah kebijakan campuran. Nah, ini. Ya, jadi dapat dijalankan bersama-sama. Ya. Misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluarannya, akan tetapi perekonomian tetap bisa ekspansi, ya. bisa melakukan ekspansi moneter. Nah, yang pertama adalah menaikkan pajak pendapatan, lalu diiringi dengan menaikkan suku bunga perbankan dengan cara menaikkan suku bunga sertifikat bank sentral atau obligasi tadi. Nah, ini. Jadi pajak pendapatannya dinaikkan ditambah dengan menaikkan suku bunga perbankan. Nah, ini apa namanya? Menaikkan pajak dan suku bunga ini dalam satu situasi di mana peredaran uang di masyarakat ini cukup tinggi. Nah, ini. Jadi ada situasi bahwa masyarakat banyak memegang uang tetapi kemudian tidak produktif, ya, maka suku bunga dinaikkan sehingga bisa diserap oleh perbankan, apakah melalui obligasi atau deposito dan lain sebagainya. Nah, di sisi yang lain juga pendapatan masyarakat di satu kondisi itu tinggi, nah, sehingga pajak bisa dinaikkan. Nah, yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non rutin. Nah, misalnya biaya perjalanan jabat negara, seperti pada kasus COVID kemarin, ya, banyak pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non rutin ya, diambil alih oleh pemerintah untuk kepentingan penanggulangan COVID. Nah, selanjutnya bila misalkan pemerintah berniat untuk menghambat konsumsi, ya, konsumsi masyarakat terhadap barang impor, ya, dan menggalakkan ekspor, ya, ini, jadi supaya barang impor ini
berkurang, kemudian lebih menggalakkan ekspor, ini juga bisa dilakukan dengan kebijakan fiskal sekaligus kebijakan moneter. Nah, pertama misalnya mempertinggi pajak impor, terutama untuk jenis barang mewah. Nah, seperti mobil ya, yang mereknya mewah itu pajaknya ditingkatkan. Kemudian sekaligus juga menurunkan kuota impor atas barang tertentu. Kuota impor atas barang tertentu. Ya. Kemudian pengawasan falas ya, di dalam hal pasar uang, ya, valuta asing, ya, ini diawasi, ya, tidak boleh ada spekulasi yang terlalu tinggi sehingga nilai valuta asing kita stabil. Ini bagian dari moneter. Kemudian memberikan rangsangan ekspor atau menyediakan fasilitas kredit ekspor dengan bunga sangat rendah. Ini kepada pengusaha-pengusaha ini ya. Dan yang kelima melakukan kebijakan devaluasi. Nah, devaluasi ini artinya mengendalikan nilai tukar tetap stabil pada tingkat tertentu, atau bahkan lebih ke menurunkan ya, menguatkan nilai tukar kita dengan berbagai cara sehingga nilai tukar kita meningkat, ya, yang awalnya melemah kemudian meningkat. Nah, terakhir bahwa kesimpulan dari dua kebijakan ini bahwa kita ketahui kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah. Ya. Nah, dalam arti ini bukan negara, ini lembaga negara yaitu Kementerian Keuangan ya, dalam bidang penganggaran. Tapi tentu komunikasi atas kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan juga melibatkan pemerintah, dalam hal ini Presiden. Kemudian yang kedua, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga ya, dengan berbagai macam kebijakannya tadi ya. Ada open market operation ya, ada rate diskonto, ada moral suasion ya, ada operasi ya, ada kebijakan diskon rate ya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kebijakan campuran, ini bagian dari kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara bersamaan ya, biasanya digunakan apabila masalah ekonomi bersifat integratif. Nah, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini, kebijakan moneter. Untuk lebih jelasnya, ya, untuk lebih gamblangnya bagaimana kebijakan fiskal dan moneter ini dijalankan oleh pemerintah kita, teman-teman bisa melihat berbagai macam kasus ya yang terjadi di negara kita. Apakah dalam hal penanggulangan COVID kemarin atau pasca COVID ini, apa saja kira-kira kebijakan fiskal dan moneter pemerintah yang dijalankan. Ya, tentu tujuan dari semua itu ya kebijakan fiskal moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia tetap berjalan baik. Nah, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.